Di pinggiran hutan Meranti, berdiri bangunan besar berwarna kusam, Hotel Meranti. Bagi masyarakat desa sekitar, hotel itu bukan sekadar bangunan tua melainkan perangkap roh, tempat di mana manusia masuk, namun jarang sekali keluar. Hotel itu dibangun pada tahun 1971 oleh seorang pengusaha kaya bernama Arman Kusuma. Konon, untuk mendirikan hotel di tanah tersebut, Arman membuat perjanjian rahasia dengan penghuni hutan. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi sejak awal, tempat itu terasa salah. Pekerja bangunan sering melihat bayangan berjalan sendiri di malam hari. Ada yang mengaku mendengar bisikan dari pepohonan. Beberapa buruh bahkan hilang tanpa jejak saat mengerjakan bagian bawah hotel, yang katanya menyatu dengan ruang bawah tanah yang sangat tua. Tapi Arman tak peduli. Ia hanya ingin hotel itu selesai, karena ia tahu uang akan datang. Dan benar saja, Hotel Meranti segera menjadi magnet wisatawan. Para pejabat, artis, hingga orang-orang kaya berdatangan untuk menikmati kemewahan hotel di tengah alam liar. Namun, seiring waktu, desas-desus mengerikan mulai bermunculan. Tamu-tamu mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari, suara anak-anak menangis, langkah kaki di lorong meskipun hotel sudah sepi, dan sosok perempuan tua berbaju hitam yang menatap dari sudut ruangan, hingga akhirnya, pada tanggal 15 November tahun 1982, tragedi besar terjadi. Malam itu, seluruh tamu hotel menghilang dari dunia nyata, tidak ada sinyal radio, tidak ada telepon. Pagi harinya, polisi menemukan hotel dalam keadaan kosong, semua tamu dan staf lenyap, seolah-olah ditelan bumi. Sejak saat itu, Hotel Meranti dibiarkan terbengkalai. 40 tahun kemudian, sekelompok mahasiswa dari jurusan arkeologi Reza, Gita, Nando, Wulan, dan Aldi mendengar kisah ini dan memutuskan melakukan penelitian lapangan untuk skripsi mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa fenomena tersebut hanyalah sugesti massal, bukan hal gaib. Mereka tiba di hotel pada sore hari. Kabut tebal menggantung di atas tanah, seolah hotel itu dikelilingi oleh napas dingin. Pohon-pohon di sekitar berbisik, terdengar seperti orang-orang yang sedang berbincang, meskipun angin nyaris tak berhembus. Begitu memasuki lobi, mereka merasakan hawa berat menekan dada. Langit-langit tinggi penuh jaring laba-laba, dan di lantai, mereka melihat jejak kaki kecil berlumur lumpur, padahal tidak ada siapapun selain mereka. Wulan sempat ragu dan ingin mundur, tapi Reza, sebagai ketua kelompok, memaksa mereka melanjutkan. Malam pertama mereka tidur di kamar lantai 3, tengah malam, Wulan terbangun mendengar suara anak kecil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya, sambil tertawa kecil. Tapi saat dilihat dari lubang intip, lorong tampak kosong, hanya ada boneka lusuh tergeletak di depan pintu. Malam kedua, Nando merekam suara aneh di walkie-talkie mereka. Saat mereka memutarnya kembali, suara yang terekam bukan suara manusia, melainkan seruan panjang yang terdengar seperti ribuan orang meratap bersamaan. Keluar sebelum semuanya terlambat. Namun Aldi, yang skeptis, menertawakannya. Ia mengatakan suara itu hanya gema hutan. Mereka tidak tahu, setiap jam berlalu, hotel itu mulai mengubah dirinya. Lorong-lorong semakin panjang. Pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Jendela yang mengarah keluar kini memperlihatkan dinding batu. Mereka sudah masuk terlalu dalam. Malam ketiga, Aldi menghilang. Mereka mencarinya di seluruh hotel. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan jejak darah kecil yang mengarah ke sebuah pintu besi tua bertuliskan, "Jangan buka." Gita, tanpa berpikir panjang, mendorong pintu itu. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah kapal gelap. Dindingnya dipenuhi lukisan aneh. Gambar manusia tanpa wajah, perempuan bergaun putih, dan sosok raksasa bertanduk. Di tengah ruangan, ada altar batu. Di atasnya, tubuh Aldi terbaring kaku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Dari mulutnya, mengalir bisikan lirik kata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat mereka mencoba menarik Aldi, seluruh hotel bergetar. Suara tawa dan jeritan pecah dari segala arah. Cahaya lampu padam,
Lorong-lorong kini penuh sosok hitam, berjalan pincang ke arah mereka. Mereka berlari, tapi jalan keluar tak pernah sama. Mereka melewati kamar-kamar yang penuh cermin dan dalam setiap cermin, mereka melihat diri mereka sendiri dalam keadaan mati, dengan mata membusuk, kulit mengelupas. Satu persatu, mereka ditangkap oleh tangan-tangan tak kasat mata, ditarik ke dalam kegelapan. Akhirnya, hanya Wulan yang tersisa. Ia berlari menuju tangga darurat, terus berdoa. Ia hampir berhasil mencapai pintu keluar, sebelum tangan kurus dan dingin mencengkeram kakinya, menjatuhkannya ke lantai. Di saat-saat terakhir, ia melihat sosok, tersenyum puas di ujung lorong. Wajahnya sudah membusuk, tapi matanya bersinar merah. "Selamat datang di keluargaku," bisik Arman, sebelum segalanya menjadi gelap. Pagi harinya, polisi menemukan mobil mereka di depan gerbang Hotel Meranti. Mesin masih menyala, tapi tidak ada satupun jejak keberadaan mereka. Hanya ada satu hal baru di meja resepsionis, sebuah buku tamu tua dengan nama-nama terbaru tertulis Reza, Gita, Nando, Wulan, Aldi, dan halaman berikutnya masih kosong, seolah-olah hotel itu masih menunggu tamu berikutnya.